Fans Vietnam harap timnya kalah lagi dari timnas Indonesia. Penggemar Vietnam berharap timnas Indonesia bisa mengalahkan tim kebanggaannya karena ada maksud terselubung. Dua tim ASEAN itu akan kembali bertemu dalam laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, baik skuad Garuda maupun Golden Star Warriors saling bertemu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024. Keduanya sama-sama memainkan partai ketiga Grup F dalam kesempatan tersebut. Tim Merah Putih yang berstatus sebagai tuan rumah sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0. Satu gol itu tercipta lewat kaki Egy Maulana Fikri pada menit ke-52. Indonesia juga mendapat tambahan poin dan naik ke peringkat 2 klasemen sementara Grup F dengan koleksi 4 poin. Sedangkan Vietnam harus puas turun ke peringkat ketiga dengan 3 poin. Nantinya, kedua tim tersebut akan saling bentrok lagi pada laga keempat Grup F. Pertemuan kedua itu akan berlangsung di kandang Golden Star Warriors. Stadion Maidin, Hanoi, dipilih sebagai tempat menjamu skuad Garuda pada Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024. Biasanya, supporter akan sangat bersemangat ketika timnya bermain di kandang sendiri. Namun, sikap berbeda justru ditunjukkan oleh barisan penggemar Vietnam. Mereka malah ingin melihat anak asuh Shin Tae-yong kembali meraih kemenangan. Usut punya usut, mereka berharap Philippe Troussire segera lengser dari kursi kepelatihan pasukan Bintang Emas. Pasalnya, pelatih asal Prancis itu acap kali mencatat hasil minor bahkan peringkat Vietnam di ranking dunia FIFA anjlok setelah ditangani oleh Troussire. Faktanya, hal itu sudah cukup membuat penggemar negeri naga biru gerah. Mayoritas dari para penggemar ingin sang pelatih berusia 68 tahun tersebut segera lengser. Proses pindah federasi beres. Tom Hye dan Ragnar debut di Hanoi. Proses pemindahan federasi untuk Tom Hye dan Ragnar Oratmangun dikabarkan sudah selesai. Dua pemain ini memang cukup dibutuhkan untuk timnas Indonesia saat ini. Mereka diharapkan sudah tersedia untuk laga melawan Vietnam yang akan digelar pada tanggal 26 Maret. Salah satu yang paling krusial adalah banyak pemain timnas yang tumbang karena kurang fit. Hadirnya Hye dan Ragnar akan jadi solusi bagi Shin Tae-yong untuk meracik skuad terbaiknya. Pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan memberikan bocoran terkait Hye dan Ragnar. Dia sempat menjalin komunikasi dengan Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Dikabarkan bahwa dua pemain tersebut sudah tersedia untuk timnas Indonesia. Mereka bisa bermain melawan Vietnam pada yang digelar di Hanoi nanti. Sosok yang biasa dipanggil Bung Ropan ini melanjutkan, Hye dan Ragnar dipastikan sudah bisa bermain. Sebelumnya, kedua pemain tersebut memang sudah menyandang status WNI. Namun, sempat terjadi keterlambatan saat berkas keduanya masih tertahan di Ketua DPR. Akibatnya, mereka tidak bisa bermain di laga perdana yang dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada tanggal 21 Maret lalu. Selain itu, dengan kabar ini maka perpindahan dari Belanda KNVB menjadi Indonesia PSSI sudah berjalan lancar. Enam pemain timnas tak ikut rombongan ke Vietnam. 6 pemain timnas Indonesia dikabarkan tak ikut rombongan ke Vietnam pada hari Sabtu 23 Maret pagi waktu Indonesia Barat. Lalu siapa sajakah mereka? Timnas Indonesia bertolak ke Hanoi untuk melakoni laga matchday 4 Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan melawan timnas Vietnam itu akan dimainkan pada hari Selasa 26 Maret pukul 7:30 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Maidin. Rombongan timnas Indonesia memilih berangkat lebih awal demi menyesuaikan diri dengan kondisi di Hanoi. Namun, ada sejumlah pemain yang disebut-sebut tidak ikut dalam perjalanan kali ini. Menurut akun Instagram @football.indonesia, 6 pemain masih berada di Jakarta dengan alasan masing-masing. Mereka adalah Sandy Walsh, Nadeo Argawinata, Rafael Struijk, Pratama Arhan,
Dimas Derajat, dan Ivar Jenner. Sandy Walsh mengatakan melalui room chat IG-nya tidak ikut rombongan ke Vietnam hari ini karena masih sakit dan saat ini masih berada di Jakarta. Tulis akun @football.indonesia dikutip pada hari Sabtu 23 Maret. Sebelumnya Timnas Indonesia juga kehilangan Mark Klok. Gelandang Persib Bandung itu memutuskan pamit untuk menjalani perawatan dan pemulihan di Singapura. Itu artinya, Timnas Indonesia bisa kekurangan hingga 7 personil. Selain Klok, 6 pemain itu sebetulnya masih bisa menyusul ke Vietnam dan tentu dengan pertimbangan kondisi yang membaik. Tanpa 7 pemain tersebut, Indonesia hanya akan berkekuatan 19 orang untuk melawan Vietnam. Dan jumlah tersebut tentu tidak ideal bagi pelatih Sinteyong. Dan patut dinanti apakah para pemain itu akan tersedia pada laga kedua atau tidak. Timnas Indonesia butuh tambahan poin dari Vietnam meski dalam kondisi yang sangat sulit. Benarkah Kevin Dix siap dinaturalisasi? Pemain keturunan Indonesia Kevin Dix terlihat menyukai salah satu unggahan kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam baru-baru ini. Lantas, apakah hal tersebut menjadi kode bahwa pemain FC Copenhagen tersebut siap dinaturalisasi agar dapat membela Timnas Indonesia? Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia baru saja menang 1-0 atas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Kamis 21 Maret. Dan itu merupakan laga matchday ketiga grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maka tak heran banyak unggahan kemenangan oleh akun Instagram resmi PSSI dan Timnas Indonesia usai laga melawan Vietnam. Menarik dalam satu unggahan di mana Egy Maulana Fikri dan Marcelino Ferdinand mengucapkan terima kasih atas dukungan para supporter. Terpantau ada Kevin Dix ikut menyertai postingan tersebut. Tentunya pecinta sepak bola tanah air ikut senang dengan Kevin Dix yang memiliki darah Maluku dari sang ibunda Natasha Dix Bakar-Besi itu ikut memantau permainan Timnas Indonesia. Netizen pun menilai hal itu bisa menjadi sinyal bahwa sejatinya ia berminat untuk membela Timnas Indonesia. Akan tetapi nyatanya ia sejauh ini belum dilirik oleh PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pernah menjawab bahwa belum ada pembicaraan mengenai akan menaturalisasi pemain belakang serba bisa tersebut. Belum naturalisasi Kevin Dix. Jawaban Erick Thohir saat ditanya soal peluang Kevin Dix dinaturalisasi. Padahal beredar kabar Kevin Dix sendiri bersedia untuk dinaturalisasi. Tentu kehadirannya bisa semakin memperkuat lini belakang skuad Garuda. Dan saat ini ia berusia 27 tahun dan tengah menjalani musim terbaiknya bersama Copenhagen. Bahkan ia berperan penting saat Copenhagen lolos ke perempat final Liga Champions 2023-2024.